Dan 7 terpidana yang akan Delapan akan menang. Jelang sidang PK terbongkar, Rudiana CS tak bisa mengelak terbukti langgar HAM siksa 8 tahanan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ada kabar baik ya, khususnya untuk Sudirman yang kemarin sudah mulai pendaftaran pengajuan PK, ditambah hari ini katanya Sudirman sudah dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon ya. Nggak tahu nanti jamnya atau mungkin sekarang lagi on the way kali ya, karena Sudirman ini kan satu-satunya terpidana yang terpisah dari mulai lapasnya beda dengan terpidana lainnya, penyiksaannya juga sangat beda dan paling menderita dibanding 6 terpidana lainnya kan, dapat perlakuan oleh penyidik dan lain-lainnya. Itulah yang membuat kita mungkin ngawal 7 terpidana ini sekarang fokusnya ke Sudirman ya. Kalau sebelumnya ke Sekatata tinggal nunggu hasil keputusan MA, dan sekarang tinggal keputusan nanti berlangsungnya dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan untuk 6 terpidana ditambah ditambah Sudirman ini. Gitu, kita simak nih informasinya dari pengacara Tony RM ya. Ya, masih mengenai Sudirman ya, salah satu terpidana kasus Pina Cirebon. Semalam saya sudah telepon dengan Ibu Titin dan mendapatkan kabar dari Ibu Titin bahwa insya Allah hari Jumat besok Sudirman akan dikembalikan ke lapas kelas 1 Kesambi Cirebon. Nah, berarti kalau memang benar Sudirman hari Jumat dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon dari lapas Bancai, berarti sudah plong Sudirman sudah plong nih, keluarga Sudirman dan pengacara penasihat hukum Sudirman. Karena kalau sudah di lapas kelas 1 Cirebon, keluarga Sudirman pun akan mudah untuk membesuk Sudirman, dan tidak ada lagi kekhawatiran Sudirman diperlakukan aneh-aneh atau diintimidasi atau dipaksa lagi untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Nah, karena kalau masih di lapas Bancai, nah itu kan masih kental dengan oknum-oknum dari penyidik Polda Jawa Barat yang mudah masuk ke lapas Bancai karena sama-sama di Bandung lokasinya ya. Tetapi kalau di Cirebon nanti akan terkontrol siapa saja yang masuk kan. Nah, karena kalau di Cirebon itu lebih dekat dengan keluarga, sehingga keluarga pun nanti pasti akan secara intens ya membesuk Sudirman karena dekat, sehingga ketika ada oknum-oknum dari penyidik Polda maupun dari pihak manapun yang melakukan intimidasi atau intervensi kepada Sudirman, maka Sudirman akan cepat bercerita karena intensitas keluarga yang terus membesuk Sudirman kalau di Cirebon. Itu jadi akan mudah ketahuan nanti kalau ada apa-apa dengan Sudirman, kalau Sudirman nanti sudah dipindah ke lapas Cirebon. Ya, semalam juga Ibu Titin teleponan sama saya, terlihat senang, terlihat bahagia, plong katanya setelah ada kabar bahwa Sudirman dipindah ke lapas Cirebon besok Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Nah, tinggal upaya hukumnya, yaitu upaya peninjauan kembali. Dan Ibu Titin juga menyampaikan bahwa upaya peninjauan kembali Sudirman itu sudah didaftarkan kemarin 28 Agustus 2024, dan Ibu Titin beserta tim pengacara Sudirman berharap sidangnya Sudirman itu bisa disamakan dengan sidang PK-nya 6 terpidana yang sudah didaftarkan lebih dahulu. Memang kalau disatukan sidangnya 6 terpidana dengan Sudirman jadi total 7 terpidana memang efektif
Iya, semoga ya, karena kalau sidang nanti beda gitu kan, yang Saka kata-kata kemarin aja lama tuh, apalagi nanti ini 6 terpidana lebih lama lagi, saksinya lebih banyak lagi, ya kan pasti makin larut, makin lama, nanti makin berbelit kasus Pina ini ya. Jangan ya, dan semoga Sudirman bisa berbarengan nanti persidangannya sama 6 terpidana lainnya. Kan sudah tuh pengajuan peninjauan ke PK kembali tuh, tinggal nanti dapat jadwal sidangnya juga, semoga sama ya kayak 6 terpidana lainnya. Kita dengerin lagi nanti ya. Pengacara atau penasihat hukum Sudirman itu, apalagi yang dari Jakarta, itu biar sekali jalan, sekali kerja ya, langsung. Kalau 6 terpidana dulu di sidang, kemudian jadwal berikutnya 1 terpidana Sudirman di sidang, nah ini kan akan bolak-balik tuh, akan makan waktu ya. Mudah-mudahan sih harapan dari penasehat hukum Sudirman ingin sidang PK-nya itu disatukan dengan 6 terpidana lainnya yang sudah daftar lebih dulu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Kita doakan sama-sama ya, semoga Sudirman dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon besok, mudah-mudahan terrealisasi. Kemudian yang kedua, sidang Sudirman disatukan dengan 6 terpidana lainnya, mudah-mudahan dikabulkan sehingga kita bisa menyaksikan sama-sama nanti sidangnya, sidang PK 7 terpidana. Semoga berhasil upaya hukum peninjauan kembali atau PK 7 terpidana nanti, sehingga 7 terpidana dan Saka Tatal yang sudah lebih dulu tinggal menunggu putusan, semoga semuanya bisa bebas dari tuduhan atau dari dakwaan penuntut umum yang mendakwa dan sudah mengadili 8 terpidana itu terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Pina dan Eki. gitu guys, semoga ya, ini soalnya kasusnya sudah sangat lama, jadi harus segera terungkap ya demi keadilan. Dan kalau 7 terpidana ini ternyata udah mendapat perlakuan disiksa sadis dan bukan pelakunya, ya ini bener-bener sih tercoreng lah bagi kepolisian gitu kan. Banyak yang akan dapat hukuman gak sih, seperti yang kasus lain aja ada hakimnya dipecat. Terus ini kasus Pina, kalau hakimnya salah tindakan dipecat nggak ya, ini yang bikin penasaran sih nanti. Pengacara dari pihak kepolisian juga nih, Pitra, nanti juga Pitra hadir nggak ya, karena kan ini nggak tahu-tahu loh lawannya Bapak Oto Hasibuan untuk 6 terpidana, dan Sudirman dibantu oleh Bu Titin sama Pak Jutek Bongso itu sih, yang tadinya mau dibantu oleh Pak Tony tapi tetap sekarang Pak Tony support lah gitu. Semoga aja bisa segera dibebaskan ya. Kalau memang 7 terpidana ini bukan pelaku yang membunuh atau memerkosa, bisa jadi kecelakaan tunggal atau mungkin ada pelaku lain. Dan ini Aib siap-siap juga dipanggil. Aib juga yang memberikan kesaksian palsu. Kalau Aib nggak dipanggil lah, bener-bener keterlaluan lah. Udah 8 orang ini 7 ini ya ditambah 8 ya, dihukum 8 tahun terakhir. Kebayang dong rasanya di penjara itu udah selama itu kan. Waduh, gantian ya Aib nih, gimana nih gitu kalau memang nanti dia benar-benar memberikan kesaksian palsu terbukti bersalah ya. Kita simak lagi dari suara hati netizen ini ya. Bisa jadi ini sama seperti kita semuanya. Kalau nanti Sudirman itu dites ya, dia positif punya keterbelakangan mental atau mungkin mentalnya terganggu sebelumnya gitu, bisa jadi kan hukuman ini gugur gitu kan. Dan ya udah, langsung deh semuanya harusnya segera diberesin sih. Nah, kita dengerin langsung ya dari suara hati netizen ini nih. Ya, seperti halnya yang pernah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya Sudirman memiliki perbedaan dengan terpidana lainnya yang notabene masih berada dalam kotak Pandora. Hal-hal tersebut memang berkaitan dengan kelemahan yang dimiliki oleh Sudirman, hingga pada akhirnya posisi dan kondisinya rumit dan terjepit. Maka dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran untuk melihat dan menganalisis terkait apa yang terjadi dengan Sudirman, yang tentunya berkaitan dengan upaya-upaya hukum yang
akan dilakukan ke depannya. Ya, bila dikatakan keterbelakangan mental rasanya terlalu berlebihan memang. Mungkin jauh lebih tepat bila Sudirman ini dikatakan tidak dapat menerima pressure. Maka di saat Sudirman menerima pressure akan mengganggu psikologis yang dimiliki oleh Sudirman itu sendiri. Ada rasa khawatir, ada rasa takut yang cukup berlebihan. Bahkan dapat dikategorikan pula Sudirman memiliki kelemahan dalam menerima informasi. Berpikir informasi pun rasanya sedikit rumit untuk Sudirman, atau lebih tepatnya tidak cakap dalam berpikir. Maka rasanya tim kuasa hukum membutuhkan kesabaran, ketelatenan dalam menganalisis terkait upaya-upaya hukum yang akan dilakukan di beberapa waktu ke depan. Ya, ada tinjauan yang berbeda, ada hal-hal yang cukup berbeda dalam memperlakukan terpidana dengan Sudirman. Tentunya akan sangat berbeda. Ya, posisi Sudirman pada dasarnya sedikit lebih rumit dibandingkan terpidana lainnya. Ya, dibutuhkan kesabaran dari kuasa hukum untuk bersikap, untuk mempertimbangkan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya hukum yang akan dilakukan. Wow. Maka mari kita cermati saja apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum, karena rasanya memang tim kuasa hukum membutuhkan ekstra kerja keras, effort yang lebih dibandingkan sebelumnya, dan tentunya dibutuhkan kecakapan dalam menggali setiap informasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Sudirman. Ya, special person, special case. Alright. Ulala. Kebayang ya nanti kalau Sudirman ditanya sama hakim, dia kan mungkin tadi gambarannya tidak bisa ditekan gitu ya, orangnya tuh nggak bisa dalam tekanan gitu ya, situasinya tuh udah gemeter kali ya, udah bingung, udah hilang fokus atau gimana gitu kan. Penasaran nanti hasil live sidang Sudirman khususnya tuh seperti apa gitu, kalau ditanyain sama hakim gemeteran atau gimana gitu kan. Ini yang aduh, rumit deh kasus ini, benar-benar rumit gitu. Dan yang bikin penasaran adalah dari nanti mulai proses PK-nya tanggal 4 September 2024 nih, di spesial hari itu datangnya pengacara hebat seperti Pak Otto Hasibuan. Pengacaranya ini kan pasti harusnya juga yang paling wah dong, yang mungkin levelnya di atas hakim-hakim yang lain. Ini bener-bener kasusnya serius, 6 terpidana loh, banyak, bukan sedikit gitu kan, bukan satu orang gitu. Nah, yang sebelumnya kan Saka Tatal sudah tuh ya sama ibu siapa tuh ya kan di Cirebon ini. Nah, nanti tuh hakimnya siapa ya kira-kira? Penasaran banget. Nanti tanggal 4 yang ditunjuk hakimnya yang baru itu siapa? Apa hakim yang sebelumnya atau hakimnya beda lagi, baru lagi? Untuk saksi-saksi juga. Saksi-saksi ini kan kita udah pada tahu dong ya, yang bikin heboh dimulai dengan kesurupannya Linda, dipanggil nggak ya? Nah, Aep itu juga harus dipanggil kan, tuh yang memberi kesaksian. Dede aja mau, akhirnya dia mencabut laporannya dengan kesaksian palsu, dia memberi kesaksian. Ini juga dari mulai temannya almarhumah Pina dan almarhumah Eki juga nanti akan pasti dihadirkan kesaksiannya siapa aja nih. Ini benar-benar bakal tegang, sangat serius untuk kasus Pina ini 6 terpidana nanti pada tanggal 4 September 2024 tuh. Bener-bener harus ditangani dengan cermat, teliti, dari nol lagi, dibantu Bareskrim, Propam, Kapolri. Pasti ini semuanya banyak yang terlibat. Nah, untuk itu kita dengerin suara hati netizen di sini tuh, kira-kira harus saksi yang seperti apa sih? Dia bilang kalau saya saksi ciptaan gitu. Ya, siapapun saksinya, apapun bentuk kesaksiannya, rasanya masyarakat ingin sesegera mungkin kesaksian-kesaksian dalam bentuk pengakuan tersebut diuji agar teruji, tentunya di waktu dan tempat yang tepat, karena rasanya masyarakat sudah mulai lelah, sudah mulai letih, dan itu disertai lesunya pemberitaan terkait peristiwa yang terjadi. Agar tidak simpang siur, agar tidak silang pendapat, bahkan tidak semakin semrawut, karena semua bentuk kesaksian dan pengakuan hanya berdasarkan
apa yang mereka ingat. Karena rasanya hingga detik ini tidak ada atau belum ada pengakuan yang disertai bukti penunjang kesaksian atau pengakuan yang mereka miliki. Ya, rasanya masyarakat hanya ingin melihat terujinya kesaksian-kesaksian yang disampaikan agar peristiwa yang terjadi dan perkara yang terjadi semakin terang benderang dan tentunya mampu membuktikan keterlibatan atau ketidakterlibatan dari para terpidana. Alright, ulala. Nah juga ya, soalnya kan ini buktinya kurang, tapi saksinya banyak gitu kan, dari yang melihat tragedi di jalan, teman almarhumah, saksi dari pihak keluarga 6 terpidana lainnya. Gimana nggak nambah PR ini, hakimnya harus bener-bener ekstra kerja keras kayaknya nanti ya, dan pengacaranya nggak tanggung-tanggung loh. Bapak Oto Hasibuan loh rela datang ke Cirebon nanti loh pada saat proses sidang dipimpin oleh beliau gitu kan. Loh, jempol banget loh. Kasus pindah ini menarik perhatian lagi, nanti hasil sidangnya itu harus bener-bener dikawal sih supaya nggak penasaran lagi. Ini tanpa bukti loh, kurang buktinya loh. Gitu kan, lucu ya gitu ya kalau main hukum-hukum anak orang istilahnya, kalau 6 terpidana tidak bersalah ya kan gitu. Ya udah, nanti update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah menonton. Bye.